Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang kami muliakan, sahabat-sahabat Fatayat yang kami banggakan, dan seluruh pemirsa yang berbahagia. Sebagai awal kata di tempat yang indah dan penuh barokah, tiada kata yang pantas terucap kecuali puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang membolak-balikkan keadaan, yang menentramkan hati dengan cahaya iman dan menyejukkan jiwa di tengah hiruk-pikuk fitnah zaman. Salam damba penuh pesona, semoga terlimpah ruahkan kepada sang uswatun hasanah, penyempurna akhlak manusia, biqauli Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang indah ini, saya akan menyampaikan beberapa patah kata dengan tema dakwah lembut di tengah fitnah zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita hidup di zaman modern. Mau apa saja tinggal teken. Zamannya serba canggih, main gadget mahir tanpa dilatih. Dengan internet, semua diatasi tanpa lelet. Di zaman ini pula, semua terasa begitu cepat dan riuh. Zaman di mana fitnah tak lagi berupa lemparan batu, tetapi lemparan kata dan lemparan prasangka yang berlari lebih cepat dari apa yang kita kira. Fitnah bisa hadir melalui layar kecil, melalui komentar yang menusuk, melalui kabar yang tak pasti, melalui jari yang bergerak lebih cepat daripada akal dan hati. Di tengah keadaan seperti ini, kita perlu kembali membuka lembaran sejarah, belajar dari sosok teladan dari segala teladan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang hidup di tengah badai fitnah, namun tetap menebarkan kelembutan yang menyejukkan semesta. Al-Kisah diceritakan di sebuah jalan sempit di kota Makkah. Rasulullah SAW sering lewat di rumah perempuan yang tidak menyukai beliau. Setiap hari perempuan tersebut melemparkan sampah dan kotoran kepada beliau. Namun yang dilakukan Rasulullah bukanlah kemarahan, bukan pula balasan. Beliau hanya tersenyum, menepiskan kotoran di bahunya, dan melanjutkan langkah dengan penuh kasih. Hingga suatu ketika, tak ada kotoran yang terjatuh. Orang lain mungkin akan bersyukur, tapi Rasulullah SAW justru merasa khawatir dengan perempuan tersebut. Dengan kelembutan hati, Rasulullah mengetuk pintu rumah perempuan tersebut dan berkata, "Aku tidak melihatmu melempar kotoran hari ini. Apakah engkau sedang sakit?" Seketika perempuan tersebut meneteskan air mata, hatinya meluluh. Bagaimana mungkin seseorang yang disakiti hatinya masih bersikap santun dan sangat peduli kepadanya? Kemudian syahadat pun terucap dari bibirnya. Hadirin rahimakumullah. Kelembutan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bukanlah kelemahan. Kelembutan adalah kekuatan yang ditahan dengan kesabaran. Mari kita hadirkan kembali akhlak Rasulullah SAW, baik dalam tutur, dalam perbuatan, maupun dalam tulisan, dalam pertemanan, dalam keluarga, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita terus berusaha untuk berkata baik, dan apabila kita tidak mampu, maka diam adalah solusi terbaik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut."
Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin rahimakumullah. Di zaman yang penuh dengan emosi, penuh hujatan, penuh fitnah, meneladani kelembutan Rasulullah SAW adalah dakwah yang paling nyata. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati kita, menguatkan iman kita, dan menjauhkan dari segala fitnah dan amarah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Pergi ke hutan mencari rotan. Rotan dibawa ke dalam kota. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.